Hai semuanya, assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Lagi-lagi proyek gila Indonesia segera dimulai. Truk listrik, pabrik nikel, baterai dan juga dump truck jadi satu lokasi. Nah, lagi-lagi ada lagi ini ya, ugal-ugalan Indonesia nih bikin gebrakan besar-besaran ya. Truk listrik guys, luar biasa. So, jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Groundbreaking terhadap 3 proyek baru, yaitu baterai, kemudian electric dump truck, dan juga aluminium. Halo semuanya, kali ini ada kabar yang luar biasa dari timur, tepatnya dari Maluku Utara. Nah, kabar baik apakah tersebut? Ternyata mulai tahun depan, Indonesia akan memiliki kawasan industri terpadu yang bergerak di sektor otomotif yang berbasis energi hijau. Dan kawasan ini benar-benar luar biasa. Mengapa? Karena mencakup pengolahan nikel, pembuatan komponen baterai, hingga perakitan kendaraan. Dan kendaraan tersebut bukanlah kendaraan sipil biasa bro, tetapi dump truk tambang yang bertenaga listrik. Nah, penasaran infonya? Yuk, mari kita bahas lebih dalam lagi. Indonesia selama ini memang dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, dan kini bersiap menjadi pemain utama di panggung dunia. Kalimat ini bukanlah omong kosong bro, tetapi kenyataan yang sedang kita kejar saat ini. Semuanya itu bermula dari kawasan industri Wedabai di Halmahera Tengah, Maluku Utara. Kawasan ini adalah pusat industri terintegrasi pertama di Indonesia yang mengolah nikel, menciptakan baterai kendaraan listrik, hingga perakitan kendaraan tambang yang bertenaga listrik. Kawasan ini bukan hanya sekedar zona industri biasa, tetapi menjadi simbol transformasi Indonesia menuju masa depan yang berbasis energi hijau. Dan yang paling menarik, Wedabai menjadi contoh nyata bagaimana sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk menciptakan nilai tambah bagi negara, pengusaha, hingga ke masyarakat secara langsung. Nah, mulai tahun depan atau awal tahun depan 2025, Wedabai sudah akan mengekspor sekitar 50.000 ton prekursor nikel per tahun. Ekspornya pun bukan hanya ke Cina, melainkan ke negara-negara seperti Amerika Utara dan Eropa. Meskipun volume ekspornya tidak sebanyak produk turunan nikel lainnya, seperti NPI misalnya, hingga 540.000 ton, namun nilai ekspor prekursor juga gak kalah besar bro. Kementerian Perindustrian memperkirakan ekspor 50.000 ton prekursor dapat menghasilkan sekitar 11,62 triliun rupiah per tahun. Ingat, ini hanya dari prekursor saja loh. Dan itu belum termasuk produk turunan nikel lainnya, seperti NPI atau nickel pig iron, ferronikel, nickel matte, dan lain-lain. Tetapi memang produk yang paling hilir dihasilkan oleh Wedabai saat ini masih di prekursor bro. Dan memang ini merupakan produk paling hilir dalam industri pengolahan. Kalau sudah masuk ke kadota, itu sudah masuk industri manufaktur perakitan baterai, bukan pengolahan lagi. Karena prekursor biasanya sudah dikirim langsung ke pabrik baterai. Nah, meskipun demikian, pencapaian ini tidak membuat Indonesia puas. Saat ini, Wedabai juga tengah mempersiapkan langkah yang lebih besar untuk memproduksi baterai kendaraan listrik. Wedabai melalui PT Rep Batero Energy akan memulai produksi baterai kendaraan listrik pada tahun 2026 dengan kapasitas awal sekitar 8 gigawatt dan akan meningkat pada tahun 2027 sebesar 20 gigawatt. Dan diperkirakan nih, proyek ini akan menciptakan lapangan kerja baru bagi sekitar 2.800 tenaga kerja. Tentu ini menjadi kabar baik bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat lokal. Selain itu, Wedabai melalui PT King Tua Automotive Manufacturing juga akan memproduksi off-road pure electric mining dump truck atau dump truck yang bertenaga listrik. Nah, kabarnya ada 3 jenis dump truck listrik yang akan dirakit di sini dengan kapasitas baterai mulai dari 282 kWh, 323 kWh, hingga 375 kWh. Saat uji coba yang dilakukan pada April 2024 yang lalu, kawasan ini menggunakan truk yang bermerek Segment
dan besar kemungkinan Weda Bay akan memproduksi segmen X5000E dump truck dengan konfigurasi 8x4. Selain itu, Kingto Automotive sendiri memang mempunyai hubungan erat dengan segmen, salah satunya Kingto Automotive Part Manufacturing atau induk dari Kingto Automotive Manufacturing. Nah, perusahaan ini adalah salah satu pemasok utama komponen dan aksesoris untuk kendaraan segmen di Cina. Jadi sangat relevan lah jika memang segmen yang akan diproduksi di Indonesia. Menariknya, selain dump truck listrik, Weda Bay juga akan memproduksi peralatan konstruksi, peralatan pengisian daya, hingga suku cadang kendaraan. Total investasi tahap pertama proyek ini mencapai 693 juta US dollar atau sekitar 10,74 triliun rupiah. Nah, gimana? Luar biasa bukan? Kawasan Weda Bay bukan hanya membawa keuntungan bagi negara, bro, tapi bagi pengusaha hingga ke masyarakat langsung. 2021 kemarin, kawasan ini telah menyerap sekitar 24.000 tenaga kerja dengan 92% pekerja lokal. Hingga Juni 2024 atau data terbaru, lebih dari 47.000 pekerja telah mendapatkan pelatihan di berbagai bidang seperti welding, loader, hingga trailer. IWIP sendiri menargetkan untuk mencapai 100.000 tenaga kerja pada tahun 2027 nanti. Artinya apa? Kawasan ini memang benar-benar berkembang secara pesat, bro. Maka tak heran, Maluku Utara kini menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia, mencapai 20,49%, jauh di atas rata-rata nasional yang hanya sekitar 5% saja. Kawasan ini dapat menjadi contoh bagaimana hilirisasi sumber daya alam mampu membawa perubahan besar bagi perekonomian negara kita. Hingga saat ini, kawasan industri Weda Bay telah merealisasikan investasi sebesar 15 miliar US dollar atau sekitar 232 triliun rupiah dari total komitmen sebelumnya sebesar 20 miliar US dollar. Dan tahun depan, kawasan ini akan memulai 3 proyek baru senilai 2 miliar US dollar yang rencananya akan diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, yang lebih penting adalah melihat dari kesiapan kemungkinan IWIP akan mengundang Bapak Presiden untuk beliau melakukan groundbreaking terhadap 3 proyek baru, yaitu baterai, kemudian electric dump truck, dan juga aluminium. Juga kemungkinan dari Bapak Presiden untuk melepas ekspor precursor, di mana Indonesia ekspor precursor ini akan menjadi ekspor precursor pertama. Nah, sekarang bayangkan nih, jika setiap provinsi di Indonesia memiliki satu kawasan industri sebesar ini, tidak perlu kita menunggu hingga 2045 untuk menjadi negara maju. 2030 saja, Indonesia bisa menjadi negara maju, bro, jika setiap provinsi mempunyai kawasan industri sebesar ini, dengan pertumbuhan ekonomi di atas 20% seperti Maluku Utara. Nah, kita doakan saja, semoga kawasan industri seperti Weda Bay menjadi inspirasi bagi seluruh wilayah di Indonesia, khususnya bagi pemerintah-pemerintah daerahnya. Bagaimana menurut kalian? Luar biasa bukan? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Dadah! Jadi makin laju, makin cepat gitu kan lompatan-lompatan yang dibuat oleh Indonesia ini. Jadi satu lokasi itu ada untuk nikel punya, pengolahan nikel, lepas itu baterai juga, dan perakitan dump truck yang menggunakan listrik gitu, truk listrik gitu ya, langsung semuanya di satu lokasi gitu. Gila, memang luar biasa. Indonesia tidak pandang belakang lagi, langsung lihat ke hadapan dan terus melaju, guys. Terbaik. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.